kalau kamu sedang dalam perjalanan jauh, lelah mengantuk dan hanya ingin beristirahat satu malam saja. Lalu kamu menemukan hotel tua yang terlihat biasa dari luar. Apa kamu akan tetap masuk kalau papan namanya berkedip seperti memberi peringatan? Namanya Damar Aditama, seorang sales properti yang terbiasa bepergian dari kota ke kota. Malam itu, mobilnya hampir kehabisan bensin saat hujan turun deras di jalan lintas provinsi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23,38. Tidak ada penginapan lain di sepanjang jalan. Hanya satu bangunan tua bercat krem kusam. Tulisan neon di atasnya berkedip pelan. Hotel Merpati huruf I di ujung mati, sehingga terbaca seperti Hotel Merpat. Entah kenapa Damar merasakan sesuatu yang aneh sejak pertama melihatnya. Tapi rasa lelah lebih kuat dari firasat. Ia masuk. Lobi hotel sepi, lampu gantungnya kuning redup. Aroma pengharum ruangan bercampur bau kayu lembab. Di balik meja resepsionis berdiri seorang perempuan muda. Namanya tertera di papan kecil Nara, wajahnya pucat, rambutnya diikat rapi. Senyumnya tipis, terlalu tipis. Selamat malam, Pak. Menginap satu malam, suaranya lembut tapi datar. Seperti tidak punya emosi ia. Satu malam saja. Nara mengetik sesuatu di komputer tua. Suara keyboardnya terdengar lebih keras dari seharusnya di ruangan sunyi itu. Lalu dia berhenti, menatap layar lama sekali. Yang tersedia hanya kamar 404. Damar tertawa kecil. Nomornya unik juga. Nara tidak tertawa. Matanya perlahan terangkat menatap Damar. Tidak semua tamu cocok di kamar itu. Kalimat itu diucapkan tanpa nada bercanda. Sunyi beberapa detik. Hanya suara hujan di luar. Damar mengangguk santai, tidak apa-apa. Saya cuma butuh tidur. Nara mengambil sebuah kunci. Bukan kartu akses, kunci besi panjang dengan gantungan kayu tua bertuliskan angka. Saat Damar mengambilnya, jari mereka bersentuhan sebentar. Kulit Nara dingin, terlalu dingin. Lorong lantai 4. Lift hotel bergerak lambat. Lampu di dalamnya berkedip sekali saat melewati angka 3. Ketika pintu terbuka di lantai 4, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih pengap. Karpet lorong berwarna merah tua. Beberapa bagian tampak lebih gelap seperti noda lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Kamar 404 berada paling ujung, lampu tepat di atas pintunya berkedip pelan. Damar berdiri beberapa detik di depan pintu. Entah kenapa dadanya terasa berat, seperti ada yang menunggu di dalam. Dia menggelengkan kepala, menertawakan pikirannya sendiri. Kunci diputar, kliki, pintu terbuka, isi kamar. Ruangan terlihat normal, tempat tidur putih rapi. Meja kecil, tabung tua, dan sebuah lemari kayu besar berdiri di sudut kiri ruangan. Lemari itu tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Warnanya coklat tua, tapi bagian gagangnya terlihat lebih mengkilap. Seperti sering disentuh, padahal Nara tadi bilang kamar ini jarang dipakai. Damar masuk ke. Begitu pintu tertutup untuk sepersekian detik, ia merasa seperti mendengar sesuatu, suara pelan. Sangat pelan, seperti helaan napas, ia berhenti. Mendengarkan sunyi, perasaan saja. Ia menyalakan semua lampu. Kamar terasa lebih hangat. Lebih aman. Damar membuka koper, mandi cepat, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Jam menunjukkan 0, hujan masih turun di luar. Matanya mulai berat, napasnya melambat. Dan tepat saat ia hampir tertidur terdengar suara itu. Kik sangat pelan. Damar membuka mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia duduk perlahan. Suara itu terdengar lagi, kik-kik. Tangisan lirih, datangnya dari arah lemari. Damar menatap lemari kayu itu. Pintunya tertutup rapat. Tapi ia yakin, 100% yakin suara itu berasal dari dalam sana. Dan kali ini tangisan itu tidak sendiri. Ada suara lain, suara kecil, seperti anak perempuan. Om, jangan tinggalin aku. Napas Damar tercekat. Lampu kamar tiba-tiba berkedip sekali, dan gagang lemari bergerak pelan, seperti ada tangan dari dalam. Ia mencoba memutarnya. Damar tidak bergerak, matanya terpaku pada lemari di sudut kamar. Gagangnya benar-benar bergerak pelan. Seperti diputar dari dalam, tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Tiks om. Suara anak kecil. Tertahan ketakutan, Damar menelan ludah. Oke, ini cuma suara pipa atau kayu memuai. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi tubuhnya tidak mau berbohong. Bulu kuduknya berdiri. Tangannya dingin. Dan saat ia berdiri, dari tempat tidur, lemari itu berhenti bergerak. Sunyi. Damar mengambil langkah perlahan mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah.
Semakin dekat suhu kamar terasa lebih dingin. Padahal Ed tidak menyala. Tangannya hampir menyentuh gagang lemari. Dan tepat sebelum ia memegangnya terdengar suara ketukan. Dari dalam toke-toke-toke 3 kali pelan. Teratur seperti kode, Damar membeku, napasnya terasa berat. Lalu suara anak itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Om, gelap air mata hampir menetes dari mata Damar. Suara itu terlalu nyata, terlalu hidup. Ia menggenggam gagang lemari, dan perlahan, memutarnya, kliki, pintu terbuka sedikit. Gelap, tidak ada cahaya di dalam, hanya kegelapan pekat. Damar membuka lebih lebar, kosong, hanya gantungan baju. Beberapa hanger tua. Tidak ada anak kecil. Tidak ada siapapun. Ia tertawa kecil. Setelah lega, aku mulai halu, tiba-tiba dari dalam lemari. Terdengar napas tepat di depan wajahnya. Bukan dari belakang, bukan dari kamar, tapi dari dalam lemari itu sendiri. Napas panjang pelambat, seolah ada sesuatu berdiri sangat dekat di dalam kegelapan itu. Damar refleks mundur. Dan saat ia berkedip, isi lemari berubah. Ruangan kayu itu tidak lagi dangkal. Di dalamnya terlihat seperti lorong hotel yang panjang. Karpet merah, lampu kuning redup, persis seperti lorong lantai 4. Tapi lebih sempit, lebih gelap, dan di ujung lorong itu, berdiri sosok kecil, anak perempuan rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih kotor, diam, menatap ke arah Damar. Jaraknya jauh, tapi perlahan, ia mulai berjalan mendekat. Tidak berlari, tidak melompat, hanya berjalan. Pelan, langkahnya tidak bersuara. Namun setiap ia melangkah, bau lembab menusuk hidung Damar, seperti bau kamar tertutup bertahun-tahun. Damar gemetar, tangannya hendak menutup pintu lemari, tapi tiba-tiba terdengar suara lain, dari belakangnya. Suara perempuan dewasa, berbisik sangat dekat di telinganya. Sudah kubilang jangan dibuka. Damar menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Saat ia kembali menatap lemari, lorong itu hilang, lemari kembali normal. Kosong, hanya kayu dan gantungan baju, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di lantai lemari tergeletak satu benda kecil. Boneka kain lusuh, dengan mata kancing hitam. Dan benang merah dijahit kasar di bagian mulutnya. Seolah-olah mulut boneka itu sengaja disegel agar tidak bisa berbicara. Damar menatap boneka itu, tangannya gemetar saat mengambilnya. Boneka itu terasa dingin, basah, seperti baru diambil dari tempat lembab. Dan saat ia membalik boneka itu, di punggungnya tertulis angka dengan tinta hitam. Lampu kamar tiba-tiba mati gelap total. Dalam kegelapan Damar mendengar suara pintu lemari menutup sendiri. Dan kali ini tangisan itu tidak lagi berasal dari dalam lemari, melainkan tepat di belakangnya. Tiks, napas kecil menyentuh tengkuknya. Dan sebuah tangan kecil perlahan menarik ujung bajunya. Tangan kecil itu masih menarik ujung baju Damar. Perlahan, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat lututnya lemas. Ia tidak berani menoleh. Napas kecil itu terasa di tengkuknya. Dingin, lembab. Tiks, jangan pergi. Suara itu tepat di belakang telinganya. Damar memberanikan diri. Ia berbalik cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali, terang, normal, lemari tertutup rapat. Boneka kain tadi hilang dari tangannya. Seolah tidak pernah ada, Damar mundur perlahan sampai punggungnya menyentuh pintu kamar. Ini nggak masuk akal. Ia membuka pintu dan berlari ke lorong. Lorong yang berubah lorong lantai 4 terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampunya lebih redup, karpet merah tampak lebih gelap. Damar berjalan cepat menuju lift, menekan tombol berkali-kali. Tidak menyala. Dia beralih ke tangga darurat. Menuruni anak tangga dengan langkah terburu. Tapi anehnya tangga itu seperti tidak berujung. Ia merasa sudah turun lebih dari 4 lantai. Namun ketika sampai di pintu keluar tangga, tulisan di dinding menunjukkan lantai 4. Jantung Damar berdetak keras. Ia mencoba lagi. Turun, 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 dan kembali lantai 4. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba terdengar suara speaker hotel berdesis. Lalu suara perempuan lembut terdengar, suara Nara. Bapak Damar, silakan kembali ke kamar. Damar membeku, ia tidak pernah memberitahu nomor kamarnya. Dan tadi resepsionis itu tidak menyebut namanya sama sekali. Bagaimana dia tahu? Lobi yang sunyi dengan napas memburu. Damar akhirnya nekat masuk lift yang tiba-tiba menyala sendiri. Pintu terbuka di lantai 1, lobi kosong. Tidak ada siapapun, meja resepsionis gelap.
Komputer mati, lampu gantung hanya menyisakan cahaya kuning redup. Halo, tidak ada jawaban. Damar mendekati meja resepsionis. Buku tamu terbuka di atas meja, ia melihat halaman terakhir. Kosong, tidak ada nama tamu lain, ia membalik halaman sebelumnya. Kosong, semua halaman kosong, padahal tadi Nara mengetik sesuatu. Ia melihat layar komputer, gelap. Tapi ketika layar itu tiba-tiba menyala sendiri, terlihat tampilan data tamu, hanya satu kamar terisi. Nama tamu kosong, kolom nama tidak terisi, kolom identitas kosong, kolom check-in kosong. Hanya ada satu tulisan kecil di bagian catatan. Menunggu. Damar mundur perlahan, tangannya gemetar. Ini nggak mungkin, tiba-tiba terdengar suara lift terbuka di belakangnya. Damar menoleh lift kosong, tapi terdengar langkah kaki kecil keluar darinya. Tapit, tapit, tapit. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Suara anak perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Om, kamu sekarang sudah terdaftar. Damar menoleh cepat, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas. Anak perempuan itu berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa putih. Mulutnya tertutup benang merah yang dijahit kasar. Dan di dadanya tergantung gantungan kunci kayu kecil. Bertuliskan angka perlahan, anak itu mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah lift, pintu lift kembali terbuka. Di dalamnya bukan pantulan lobi, melainkan lorong panjang seperti yang tadi terlihat di dalam lemari. Karpet merah, lampu redup, dan di ujung lorong, berdiri sosok-sosok dewasa, diam tidak bergerak. Menatap Damar, wajah mereka kosong, kulit mereka pucat. Dan masing-masing memegang kunci kamar. Semua bertuliskan 404. Anak itu kembali bersuara. Walau mulutnya terjahit, suaranya terdengar langsung di kepala Damar. Kami semua pernah menginap satu malam saja. Lampu lobi tiba-tiba padam total, gelap. Dan dalam gelap itu terdengar suara pintu lift menutup perlahan. Diikuti suara kunci diputar dari dalam. Ini gelap. Damar tidak tahu berapa lama ia berdiri di lobi tanpa cahaya. Tidak ada suara hujan lagi. Tidak ada dengung listrik. Tidak ada apa-apa, hanya napasnya sendiri. Dan sesuatu yang lain, napas kecil bukan miliknya. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Lobi kembali normal. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, lift tertutup. Tidak ada anak perempuan. Tidak ada lorong aneh. Damar terengah. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Ia berlari ke pintu keluar hotel, mendorongnya keras. Tidak bergerak, terkunci. Ia mencoba pintu samping. Terkunci, semua pintu terkunci, padahal tadi ia masuk tanpa masalah. Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu pelan dari belakang. Tapi Damar berbalik ke Nara berdiri di sana. Resepsionis itu, wajahnya masih pucat, senyumnya masih tipis. Tapi kali ini matanya berbeda, kosong. Seperti mata boneka. Bapak tidak seharusnya turun sebelum waktunya. Suara Nara tidak lagi lembut, ada gema kecil di setiap katanya. Ini hotel atau apa sebenarnya? Teriak Damar. Nara memiringkan kepala sedikit. Hotel, tentu saja. Tempat singgah. Kenapa nama saya tidak ada di sistem? Nara terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Karena Bapak belum sepenuhnya terdaftar. Damar merasa perutnya mual. Maksud kamu apa? Nara melangkah lebih dekat. Setiap tamu di kamar 404 harus menyelesaikan malamnya. Cermin yang tidak memantulkan. Damar mundur. Tanpa sadar ia menabrak cermin besar di dekat tangga. Refleks ia melihat pantulannya, dan jantungnya berhenti sesaat. Cermin itu tidak memantulkan dirinya. Yang terlihat di sana adalah lobi kosong. Tanpa siapapun, Damar menoleh ke kanan. Ke kiri, ia ada. Tubuhnya ada. Tangannya gemetar. Tapi di cermin tidak ada, hanya ruangan kosong. Napasnya memburu, ia mengangkat tangan kanan. Di dunia nyata, tangannya terangkat, tapi di cermin. Tidak ada apa-apa. Damar mulai panik. Apa yang kalian lakukan sama saya? Nara menatapnya datar. Kami tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa saya tidak terlihat? Nara tersenyum lebih lebar, karena Bapak sudah setengah berada di dalam. Di dalam apa? Perempuan itu perlahan menunjuk ke arah lift. Pintu lift terbuka sendiri, di dalamnya. Bukan kabin biasa, melainkan lorong panjang merah itu lagi. Dan kali ini lebih jelas sosok-sosok pucat berdiri berderet di kanan kiri lorong. Diam masing-masing menunduk, seperti menyambut seseorang.
Di ujung lorong anak perempuan itu berdiri. Kali ini lebih dekat, benang merah di mulutnya mulai terlepas satu persatu. Dan suara itu terdengar lagi langsung di kepala Damar. Kamu sudah membuka lemari, kamu sudah mendengar tangisan. Kamu sudah melihat lorong Nara berbisik pelan di sampingnya. Artinya, Bapak sudah melewati 3 tahap. Damar gemetar. Tahap apa? Nara menatapnya lurus. Pengakuan tubuh yang mulai hilang. Tiba-tiba Damar merasakan sensasi aneh di tangannya. Kesemutan, ia melihat kulitnya. Bagian ujung jari mulai memudar. Seperti transparan, seperti asap tipis. Tidak-tidak, ia mencoba menggenggam sesuatu. Tangannya masih terasa, tapi terlihat semakin samar. Nara berbicara dengan tenang. Semakin lama Bapak menolak, semakin cepat Bapak hilang dari sisi ini. Sisi mana? Sisi tamu, Damar tersentak. Kalau saya hilang dari sisi tamu, saya jadi apa? Nara tidak menjawab. Lift mengeluarkan bunyi ding. Anak perempuan di ujung lorong mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya tersibak sedikit, dan untuk pertama kalinya, Damar melihat wajahnya. Wajah itu bukan wajah anak kecil biasa. Kulitnya retak seperti porselen, matanya kosong, dan di dahinya terukir angka tipis. Anak itu tersenyum, benang merah di mulutnya terlepas seluruhnya. Dan ia berkata dengan suara yang kini jelas terdengar di udara. Kamu kamar berikutnya. Tiba-tiba seluruh lampu lobi pecah bersamaan. Kaca berhamburan gelap total, dan dalam kegelapan itu, Damar merasakan tubuhnya ditarik perlahan. Bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi ke bawah. Seolah lantai di bawah kakinya berubah menjadi lorong tanpa dasar. Dan suara Nara terdengar terakhir kali. Selamat datang di daftar tetap. Gelap itu tidak seperti gelap biasa. Bukan sekadar tidak ada cahaya. Tapi seperti tidak ada dunia. Damar merasa tubuhnya jatuh. Tidak cepat, tidak lambat, seperti melayang di ruang tanpa arah. Ia mencoba berteriak. Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lalu kakinya menyentuh sesuatu, lantai, karpet lembut. Ia membuka mata, dan mendapati dirinya berdiri di lorong panjang, berkarpet merah. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Lorong yang sama lorong yang tadi ia lihat dari dalam lemari. Di kanan kirinya berdiri sosok-sosok pucat. Diam tak bergerak, masing-masing memegang kunci kayu bertuliskan 404. Damar melihat tangannya. Masih ada, tapi kini terlihat pucat. Lebih pucat dari sebelumnya. Seperti kehilangan darah. Di dadanya sesuatu terasa berat. Ia menunduk. Sebuah gantungan kunci kayu tergantung di lehernya. Tidak, ini tidak nyata. Langkah pelan terdengar dari ujung lorong. Anak perempuan itu berjalan mendekat. Sekarang tidak ada lagi benang merah di mulutnya. Ia tersenyum. Kamu sudah sampai. Damar mundur. Apa ini? Aku mau keluar. Anak itu menggelang pelan. Tidak ada pintu keluar. Yang ada hanya pintu masuk. Tiba-tiba dinding lorong berubah. Kayunya bergeser. Retak, terbuka, memperlihatkan bagian dalam kamar 404. Damar bisa melihat tempat tidur, meja kecil, dan lemari kayu besar di sudut ruangan. Persis seperti kamarnya tadi, namun kali ini, di dalam kamar itu ada seorang pria. Berdiri kebingungan, membawa koper, wajahnya lelah. Matanya mencari-cari sesuatu, Damar membeku. Itu dirinya, versi beberapa jam lalu, masih hidup. Masih baru datang, anak perempuan itu berbisiki. Setiap malam kamar itu terisi. Setiap malam seseorang masuk, dan seseorang lain menggantikan. Damar menatap sosok dirinya yang masih hidup. Ia melihat dirinya masuk kamar, menutup pintu. Merebahkan diri di kasur, lampu kamar mati. Lalu terdengar tangisan yang sama. Tangisan yang dulu ia dengar, kini terdengar lebih keras. Karena ia tahu itu bukan lagi untuknya. Tapi untuk tamu berikutnya. Damar merasakan sesuatu di tenggorokannya. Seperti benang kasar ditarik melewati bibirnya. Ia menyentuh mulutnya, dan menemukan jahitan merah mulai muncul. Menutup perlahan, tidak, jangan. Anak perempuan itu menatapnya lembut. Semua yang di sini dulu juga berkata begitu. Sosok-sosok pucat di kanan kiri lorong mulai mengangkat kepala mereka. Wajah mereka kini terlihat jelas kosong. Tanpa ekspresi, tapi mata mereka penuh penyesalan. Lampu lorong berkedip, dan di kejauhan terdengar suara lift terbuka. Ding, anak perempuan itu menoleh ke arah suara itu. Lalu kembali menatap Damar. Tamu baru sudah datang. Dinding kembali terbuka,
Kini terlihat lobi Hotel Merpati. Seorang pria lain masuk, basah oleh hujan. Membawa tas kerja, resepsionis Nara tersenyum tipis. Yang tersedia hanya kamar 404. Damar mencoba berteriak. Mencoba memperingatkan, tapi benang merah telah menjahit penuh mulutnya. Tidak ada suara keluar, ia hanya bisa berdiri. Menonton, menyaksikan siklus itu berulang. Dan saat pria baru itu mengambil kunci, nama di sistem komputer berubah. Kamar 404. Nama tamu Damar Aditama status tetap. Lampu lorong meredup, sosok-sosok pucat kembali menunduk. Dan Damar merasakan tubuhnya semakin kaku. Perlahan-pelan seperti menjadi bagian dari dinding. Bagian dari lorong, bagian dari hotel, sementara dari kejauhan. Tangisan kecil kembali terdengar, kini bukan hanya satu, tapi banyak. Dan di Hotel Merpati malam tidak pernah benar-benar berakhir. Karena kamar 404 selalu menunggu. Rendra Mahardika, seorang auditor keuangan yang sedang melakukan perjalanan dinas antar kota. Ia tipe orang rasional, tidak percaya mitos. Tidak percaya cerita aneh. Baginya, semua halaman pasti punya penjelasan logis. Malam itu hujan turun deras saat mobilnya melintas di jalan lintas provinsi yang sepi. Jam menunjukkan 23,41, lampu bensin menyala. Dan di kejauhan terlihat papan neon berkedip pelan. Hotel Merpati huruf terakhirnya mati. Rendra mendesah pelan. Satu malam saja, ia memarkir mobil. Tidak ada kendaraan lain di halaman. Aneh untuk hotel di jalur utama. Tapi rasa lelah mengalahkan rasa curiga. Ia masuk ke lobi yang terlalu tenang. Lobi hotel terasa hangat tapi sunyi. Lampu gantung kuning redup menggantung rendah. Di balik meja resepsionis berdiri seorang perempuan. Rendra membaca papan nama kecil di meja. Nara. Perempuan itu tersenyum tipis. Selamat malam, Pak. Menginap satu malam? Iya. Nara mengetik sesuatu di komputer tua. Tombol keyboard terdengar jelas di ruangan sepi. Beberapa detik kemudian, ia berhenti, menatap layar. Lalu menatap Rendra. Kamar yang tersedia hanya 404. Rendra tertawa kecil. Tidak ada nomor lain? Tidak ada. Jawabannya terlalu cepat. Rendra tidak terlalu peduli. Ia mengangguk. Nara menyerahkan kunci besi panjang dengan gantungan kayu bertuliskan 404. Saat Rendra mengambilnya, ia merasa jari Nara sangat dingin. Seperti es lorong yang sama lift bergerak lambat. Saat pintu terbuka di lantai 4, Rendra mengerutkan dahi. Lorongnya lebih gelap dibanding lantai lain yang sempat ia lihat sekilas dari bawah. Karpet merah tua, beberapa bagian tampak lebih gelap seperti bekas noda lama. Kamar 404 berada paling ujung, lampu tepat di atas pintunya berkedip pelan. Rendra membuka pintu masuk ke kamar terlihat biasa. Tempat tidur rapi, shelf kecil, meja kerja, dan sebuah lemari kayu besar berdiri di sudut ruangan. Rendra meletakkan tasnya, menghela napas panjang. Besok pagi langsung pergi. Dia tidak tahu bahwa orang sebelum dirinya juga berkata halaman yang sama. Tanda pertama, Rendra mandi, berganti pakaian. Lalu duduk di meja untuk membuka laptop. Tepat saat ia mulai mengetik laporan, listrik kamar berkedip sekali. Ia menoleh ke arah lampu. Normal kembali, ia melanjutkan pekerjaan. Lalu terdengar suara pelan seperti gesekan kayu. Rendra berhenti mengetiki, mendengarkan. Suara itu datang dari arah lemari. Dia berdiri, mendekat, membuka pintu lemari dengan cepat. Kosong, hanya gantungan baju, kayu tua. Ia menutupnya kembali duduk. Jam menunjukkan hujan di luar mulai reda. Dan saat suasana kamar menjadi sangat sunyi, ia mendengar sesuatu, sangat pelan, tiks. Rendra mengangkat kepala perlahan, suara itu terdengar lagi. Tiks tangisan, ia tersenyum tipis. Hotel tua memang suka bunyi aneh. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, semakin dekat. Dan kali ini, tidak terdengar dari lemari, melainkan dari bawah tempat tidurnya. Rendra membeku. Tangannya perlahan turun ke sisi kasur. Napasnya tertahan. Tangisan itu kini tepat di bawah tubuhnya. Dan suara kecil itu berbisik, "Om, kamu dengar aku kan?" Lampu kamar berkedip, sekali, dua kali. Lalu mati total. Dalam gelap itu Rendra merasakan sesuatu menyentuh bagian bawah kasurnya. Seperti tangan kecil yang merayap pelan ke atas. Gelap memenuhi kamar 404. Rendra tidak langsung bergerak. Tangisan tadi terdengar jelas dari bawah tempat tidurnya. Tapi setelah lampu mati semuanya sunyi.
Terlalu sunyi, napasnya terdengar lebih keras dari biasanya. Ia meraba meja kecil di samping kasur, mencari ponselnya. Layar menyala, cahaya putih menerangi sebagian ruangan. Tangannya gemetar sedikit, ini cuma sugesti, gumamnya pelan. Ia menunduk, mengarahkan cahaya ponsel ke bawah tempat tidur. Kosong, hanya lantai keramik. Tidak ada tangan kecil. Tidak ada bayangan. Tidak ada apapun. Rendra menghela napas lega. Kurang tidur. Ia berdiri, dan menekan saklar lampu. Tidak menyala, listrik masih mati, hanya cahaya ponsel yang jadi penerangan. Dan dalam cahaya itu ia melihat sesuatu yang aneh. Lemari di sudut ruangan terbuka sedikit. Padahal ia yakin tadi sudah menutupnya. Rendra menatap celah gelap itu beberapa detik. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia berjalan mendekat, menutup pintu lemari dengan perlahan, klik. Kembali rapat, saat tangannya menyentuh kayu lemari. Ia merasakan suhu dingin, lebih dingin dari udara kamar. Seperti menyentuh besi di ruangan brek sangat rendah. Padahal, tidak menyala. Gangguan kecil. Rendra kembali duduk di kasur mencoba menenangkan diri. Ia membuka aplikasi perekam suara di ponselnya. Kalau memang ada suara aneh, pasti terekam, pikirnya. Ia meletakkan ponsel di meja, membiarkannya merekam. Lalu ia kembali berbaring, beberapa menit berlalu. Sunyi, tidak ada tangisan lagi, tidak ada suara aneh. Matanya mulai terpejam, lelah akhirnya menang. Namun tepat saat ia hampir tertidur, kasur terasa sedikit turun. Seperti ada beban tambahan sangat ringan. Hampir tidak terasa, Rendra membuka mata perlahan. Tidak bergeraki, ia mencoba merasakan dengan tubuhnya. Kasur memang terasa berbeda, sedikit lebih berat di sisi kirinya. Perlahan tanpa menoleh ia menggeser tangannya ke sisi kiri kasur. Kosong, tapi kasur tetap terasa turun seolah ada seseorang duduk di sana. Napasnya mulai tidak stabil. Tenang, ini cuma perasaan. Tiba-tiba terdengar suara napas lain, sangat pelan. Bukan dari bawah kasur, bukan dari lemari. Tapi tepat di samping telinganya, seolah seseorang sedang berbaring sejajar dengannya. Napas itu panjang, lambat, tidak terburu-buru. Rendra menahan diri untuk tidak menoleh. Ia memejamkan mata, berharap ketika dibuka kembali. Semuanya normal, 5 detik, 10 detik. Ia membuka mata, kosong, tidak ada siapapun di sampingnya. Kasur kembali rata, lampu tiba-tiba menyala sendiri. Normal, seolah listrik tidak pernah mati. Rendra langsung duduk, berkeringat. Ia meraih ponsel. Menghentikan rekaman suara, tangannya gemetar saat memutar hasil rekaman. Beberapa detik pertama hanya suara sunyi kamar. Lalu terdengar suaranya sendiri bergerak di kasur. Kemudian terdengar jelas, tangisan kecil. Hicks Rendra membeku. Ia tidak mendengar tangisan itu secara langsung tadi. Tapi di rekaman suaranya jelas, sangat jelas. Lalu terdengar suara lain, suaranya sendiri. Namun berbeda nada, lebih datar, lebih kosong. Sudah datang. Rendra menghentikan rekaman dengan kasar. Itu bukan suaraku, ia yakin tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Tapi rekaman tidak berbohong. Jam di ponsel menunjukkan 2,13. Tepat saat ia melihat waktu itu, kecil di sudut ruangan menyala sendiri. Layar penuh semut. Lalu perlahan muncul gambar hitam putih. Rekaman menampilkan lorong lantai 4. Kamera mengarah ke kamar 404. Pintu kamar terlihat tertutup. Normal. Namun beberapa detik kemudian, di depan pintu itu terlihat seseorang berdiri. Membelakangi kamera, mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dipakai Rendra sekarang. Orang itu berdiri diam, tidak bergerak. Dan saat kamera zoom perlahan terlihat jelas wajahnya. Itu Rendra, tapi matanya kosong, dan di tangannya. Ia memegang kunci kayu bertuliskan 404. Layar masih menampilkan lorong lantai 4. Rendra tidak bergerak, tubuhnya kaku. Di layar itu dirinya sendiri berdiri di depan kamar 404. Diam, tidak bergerak, seperti sedang menunggu sesuatu. Ini rekaman lama, gumam Rendra pelan. Ia mencoba berpikir logis, mungkin kamera delay atau sistemnya error. Namun jam kecil di pojok layar menunjukkan waktu yang sama dengan ponselnya. 2,17, artinya itu bukan rekaman lama. Itu sekarang. Rendra menoleh perlahan ke arah pintu kamarnya. Pintu tertutup, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat sosok dirinya di lorong, perlahan mengangkat kepala. Seolah menatap langsung ke kamera, lalu
Perlahan menoleh ke arah kamera, mata kosong itu kini menghadap lurus ke arah Rendra. Seolah menatapnya dari dalam layar. Dan versi dirinya di TV itu. Tersenyum. Rendra mundur selangkah. Tidak, ini tidak mungkin. Tiba-tiba layar TV mati, gelap. Hanya pantulan dirinya sendiri di layar hitam. Namun pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Rendra mengangkat tangan kanan, pantulan di layar tetap diam. Rendra menurunkan tangan, pantulan di layar perlahan mengangkat tangannya sendiri. Dingin menjalar di punggung Rendra, pantulan itu mendekat ke permukaan layar. Wajahnya semakin dekat, dan dengan bibir yang bergerak tanpa suara. Pantulan itu mengucapkan sesuatu, Rendra membaca gerakan bibirnya. Keluar, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. Dukek-dukek-dukek, Rendra terloncati. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi, dukek-dukek-duk. 3 kali, persis seperti ketukan dari dalam lemari tadi malam. Dengan napas tidak stabil, Rendra mendekat ke pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia mengintip dari lubang pintu. Lorong kosong, namun lampu di lorong berkedip pelan. Dan di karpet merah terlihat sesuatu yang membuat darahnya terasa beku. Sepasang kaki berdiri tepat di depan pintunya. Tapi tidak terlihat dari lubang intip, seolah tubuh bagian atasnya terlalu dekat dengan pintu. Atau terlalu tinggi untuk tertangkap sudut pandang. Rendra mundur perlahan, ketukan berhenti. Sunyi lalu terdengar suara pelan dari luar. Suara miliknya sendiri. Rendra buka pintunya. Tubuhnya langsung lemas, itu suaranya. Persis nada, tekanan, bahkan cara mengucapkan namanya sama. Rendra, aku di luar. Ia menoleh ke arah TV yang mati. Layar hitam itu kembali memantulkan dirinya. Kali ini pantulan itu tersenyum tipis, dan menggeleng pelan. Seolah berkata jangan, ketukan kembali terdengar. Lebih keras, Rendra, buka. Nada suaranya kini terdengar panik. Seolah orang di luar benar-benar dirinya yang asli. Dan yang di dalam kamar ini bukan. Pikiran Rendra mulai retak. Bagaimana kalau yang di luar itu aku yang sebenarnya? Ia melihat tangannya sendiri, menyentuh wajahnya. Semua terasa nyata, tapi suara di luar juga nyata. Rendra, tolong, dia di dalam kamar. Kalimat itu membuat napasnya terhenti. Dia? Siapa dia? Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil lagi. Kiks kali ini bukan dari bawah kasur. Bukan dari lemari, tapi dari dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi yang tadi tertutup, perlahan terbuka sendiri, lampunya menyala. Dan di cermin kamar mandi terlihat buah pantulan. Rendra berdiri di depan pintu, dan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Seorang anak perempuan, dengan mulut terjahit merah. Namun saat Rendra berbalik cepat tidak ada siapapun di belakangnya. Ketukan di pintu berhenti, suara di luar menghilang. Sunyi total, dan dari dalam kamar mandi, terdengar suara anak kecil itu berbisik pelan. Yang di luar bukan kamu. Rendra berdiri di tengah kamar. Tidak tahu lagi mana yang harus ia percaya. Dirinya di dalam kamar, dirinya di luar pintu, atau sosok kecil yang selalu muncul tanpa suara langkah. Jam menunjukkan 2,44, dan lampu kamar perlahan meredup. Sementara dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki berjalan menjauh. Namun bayangan itu tidak memiliki kepala. Jam menunjukkan 3,7. Rendra masih berdiri di tengah kamar. Lampu semakin redup, udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan selain oksigen. Ia mencoba berpikir jernih. Oke, aku kurang tidur. Ini stres, ini cuma tekanan mental. Ia menampar pipinya sendiri. Sekali dua kali rasa sakitnya nyata, tapi kamar tetap terasa sawah. Ia menoleh ke arah kamar mandi, pintunya masih terbuka sedikit. Lampu putihnya menyala stabil, tidak berkedip. Seolah semua yang terjadi tadi hanyalah gangguan sesaat. Rendra melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat. Seperti lantai menahannya. Ia berdiri tepat di depan cermin kamar mandi. Menatap dirinya sendiri, wajahnya pucat. Mata sedikit merah karena kurang tidur. Tapi masih dirinya. Ia menghela napas lega. Lihat, tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak berbalik, pantulan di cermin tidak bergerak. Rendra sudah memalingkan tubuhnya setengah. Tapi bayangan di cermin masih berdiri menghadap lurus. Diam menatap, Rendra perlahan menoleh kembali ke cermin. Pantulan itu tersenyum, bukan senyum takut, bukan senyum gugup, tapi senyum tipis seperti milik Nara. Lalu pantulan itu berbicara, tanpa suara. Namun jelas terlihat di gerakan bibirnya. Kamu sudah hampir kosong. Tiba-tiba rasa pusing hebat menyerang kepala Rendra.
Ia memegang wastafel, menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, pantulan sudah normal, mengikuti gerakannya. Tidak ada senyum, tidak ada gerakan aneh. Hanya dirinya, tapi sesuatu terasa berbeda. Ia menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak. Namun detaknya terdengar terlalu pelan. Tidak sesuai dengan kepanikannya, seolah tubuhnya tidak lagi sinkron dengan pikirannya. Kehilangan bagian Rendra kembali ke kamar utama. Mati lampu stabil, lemari tertutup. Semua terlihat normal, terlalu normal. Ia duduk di tepi kasur. Dan tiba-tiba merasa ada yang hilang. Bukan benda, bukan ingatan spesifik, tapi sesuatu yang penting. Ia mencoba mengingat nama ibunya. Tiba-tiba butuh beberapa detik lebih lama untuk melihatnya. Tanggal lahirnya, kosong sesaat sebelum akhirnya muncul di pikirannya. Ia menelan ludah. Kenapa aku lupa? Semakin ia mencoba mengingat halaman-halaman sederhana, semakin terasa seperti otaknya tertahan. Seperti ada bagian yang perlahan dihapus. Lampu kamar berkedip sekali, dan suara anak kecil itu kembali terdengar. Tidak menangis, tidak terisak, tapi berbicara tenang. Kamu tidak dibunuh, kamu digantikan. Rendra menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Digantikan apa maksudnya? Sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi, kamar ini butuh penghuni. Kamar ini tidak suka kosong, tiba-tiba terdengar suara kunci diputar dari luar. Kliki pintu kamar perlahan terbuka, Rendra membeku. Tidak ada angin, tidak ada dorongan, tapi pintu terbuka sendiri. Dan di ambang pintu berdiri seseorang. Itu dirinya. Rendra versi lain, wajahnya lebih pucat. Matanya kosong, memegang koper seperti baru saja check-in. Versi itu melangkah masuk, tanpa melihat Rendra. Tanpa menyadari kehadirannya. Ia berjalan menembus tubuh Rendra begitu saja. Seperti Rendra hanyalah bayangan, tubuh Rendra terasa dingin saat dilewati. Versi itu meletakkan koper di lantai, duduk di kasur. Dan berbaring, persis seperti yang Rendra lakukan saat pertama masuk tadi malam. Rendra mundur perlahan, napasnya tercekat. Aku yang mana? Versi di kasur memejamkan mata. Lampu kamar mati mendadak gelap. Dalam gelap itu, Rendra merasakan tubuhnya semakin ringan. Semakin tidak terasa, ia melihat tangannya. Bagian ujung jarinya mulai transparan, lebih jelas dari sebelumnya. Dan suara anak kecil itu berbisik sangat dekat. Yang baru datang akan tinggal, yang lama masuk ke dalam. Rendra menoleh ke arah lemari. Pintu lemari perlahan terbuka sendiri. Gelap pekat di dalamnya, tapi kali ini bukan lorong panjang. Melainkan ruang kosong tak berujung, seperti lubang tanpa dasar. Dan dari dalam kegelapan itu terlihat sosok-sosok pucat berdiri diam. Termasuk seseorang yang wajahnya sangat ia kenal. Damar, berdiri kaku, mulut terjahit merah. Mata kosong, menatapnya, mengajak. Tubuh Rendra mulai tertarik perlahan. Bukan olah tangan, bukan olah angin, tapi olah sesuatu yang tidak terlihat. Menuju lemari, menuju kegelapan, dan sebelum tubuhnya benar-benar tersedot masuk, ia mendengar suara lift berbunyi dari kejauhan. Dingin, dan suara Nara dari lobi bawah. Selamat datang. Yang tersedia hanya kamar 404. Tubuh Rendra semakin ringan. Seolah gravitasi tidak lagi mengakuinya. Kakinya masih menyentuh lantai kamar 404. Tapi terasa tidak benar-benar berpijak. Lemari di depannya terbuka lebar. Kegelapan di dalamnya bukan sekadar gelap. Itu seperti ruang yang menelan cahaya. Dan dari dalam sana, sosok-sosok pucat berdiri diam termasuk Damar. Matanya kosong. Mulutnya terjahit merah. Namun kali ini Damar mengangkat tangannya perlahan. Seolah memberi isyarat, bukan untuk menolak, tapi untuk menerima. Rendra mencoba mundur. Namun punggungnya menabrak sesuatu. Ia menoleh. Versi dirinya yang baru yang tadi masuk kamar, kini berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat. Matanya tidak fokus, namun kali ini ia tersenyum. Kamu sudah selesai, ucap versi itu pelan. Suara yang sama, tapi tanpa emosi. Rendra menatapnya penuh panik. Tidak, aku masih di sini, versi itu menggeleng pelan. Kamu hanya sisa, tiba-tiba kamar berubah. Dindingnya memudar, lampu menghilang, tempat tidur lenyap. Yang tersisa hanya lorong panjang berkarpet merah. Lorong yang sama, Rendra kini berdiri di sana. Tidak lagi di dalam kamar, dan di dadanya tergantung-gantungan kayu kecil. Ia menyentuhnya. Nyata, dingin. Sosok-sosok pucat di kanan kiri lorong perlahan mengangkat kepala mereka.
termasuk Damar. Kali ini mulut mereka tidak lagi terjahit. Dan secara bersamaan, mereka berbicara pelan. Kami juga pernah menolak. Anak perempuan itu berjalan mendekat dari ujung lorong. Wajahnya retak seperti porselen, tapi matanya kini tidak kosong, melainkan sedih. Kamu tidak dibunuh, katanya pelan. Kamu digeser, diganti. Rendra mencoba mengingat sesuatu. Nama ayahnya, samar, alamat rumahnya, kabur. Wajah ibunya mulai menghilang. Apa yang kamu lakukan padaku, bisiknya. Anak itu menatapnya lama. Kamar 404 tidak mengambil tubuh. Yang diambil adalah tempatmu. Di kejauhan terdengar suara pintu kamar terbuka. Mereka semua menoleh. Dinding lorong berubah transparan, memperlihatkan kamar 404 versi baru. Rendra duduk di kasur, menghela napas lega, mengeluarkan laptop, seolah tidak pernah ada kejadian apapun. Ia hidup normal utuh, sementara Rendra yang asli berdiri di lorong, menyaksikan dirinya digantikan. Dan saat versi baru itu memejamkan mata untuk tidur, terdengar suara tangisan kecil dari dalam lemari. Rendra menutup telinganya. Tolong hentikan. Anak perempuan itu menatapnya lembut. Kamu akan terbiasa. Lampu lorong berkedip, dan perlahan kulit Rendra mulai memucat. Lebih pucat, lebih kosong. Matanya kehilangan warna. Ia mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanyalah bisikan lemah. Sosok-sosok lain mulai menunduk kembali. Lorong kembali sunyi, dan saat Rendra melihat ke arah dinding, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Daftar nama tertulis samar di permukaan dinding lorong. Satu persatu, nama-nama yang pernah menginap. Beberapa sudah pudar, beberapa masih jelas. Dan satu nama baru perlahan muncul dengan cahaya tipis. Rendra Mahardika. Status tetapi lampu meredup. Dan suara lift terdengar dari kejauhan. Ding, suara Nara terdengar lagi dari dunia luar. Selamat datang, yang tersedia hanya kamar 404. Lorong menjadi sunyi. Rendra berdiri diam. Tidak lagi berontak, tidak lagi panik, hanya menunggu. Karena kini ia mengerti, setiap malam kamar itu tidak mencari korban, ia mencari pengganti. Hotel Merpati tidak selalu bernama itu, dulu. Jauh sebelum lift dipasang, sebelum karpet merah membentang di lorong lantai 4. Sebelum nomor 404 digantung di pintu yang kini terkutuk. Tempat itu hanyalah rumah penginapan kayu milik seorang pria bernama Surya Halim. Tahun 1987 wilayah itu masih sepi, jalan di depannya belum beraspal. Lampu jalan hanya satu, dan rumah penginapan itu berdiri sendiri. Orang-orang bilang Surya membangun tempat itu terlalu cepat, terlalu lancar, tanpa hambatan, padahal saat itu krisis ekonomi mulai terasa. Tapi bangunannya berdiri kokoh, 4 lantai. Tidak masuk akal untuk ukuran penginapan kecil di kota sepi. Dan ada satu halaman yang jarang diketahui. Lantai 4 tidak pernah ada dalam cetak biru asli. Namun saat bangunan selesai, lantai itu ada. Seolah muncul sendiri, Surya tidak pernah menjelaskan. Ia hanya berkata pada warga sekitar, bangunan ini tidak akan pernah kosong. Awalnya, penginapan itu biasa saja, tamu datang. Tamu pergi, beberapa tinggal semalam, beberapa berminggu-minggu. Namun dalam tahun pertama 3 orang dilaporkan hilang. Tidak ada barang tertinggal, tidak ada tanda perkelahian. Mereka seperti menguap. Surya selalu menjawab halaman yang sama pada keluarga korban. Mereka cekut padi-padi sekali. Namun tidak ada yang melihat mereka pergi. Dan yang aneh, kamar tempat mereka menginap selalu kembali bersih. Seperti belum pernah dipakai, kecuali satu. Kamar paling ujung lantai 4. Kamar yang belum memiliki nomor saat itu. Karena Surya tidak pernah menomorinya, ia hanya menyebutnya kamar atas. Pada suatu malam istri Surya, Ratna, menemukan sesuatu. Ia terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil. Padahal mereka tidak punya anak. Tangisan itu berasal dari lantai 4. Ratna naik perlahan. Lorong lantai 4 saat itu belum berkarpet. Masih kayu tua, setiap langkah berbunyi keras. Tangisan itu berhenti tepat saat ia berdiri di depan kamar paling ujung. Pintu terbuka sedikit, dari dalam terdengar bisikan. Banyak suara, seperti orang-orang berbicara bersamaan. Ratna mendorong pintu, dan yang ia lihat membuatnya menjerit. Di dalam kamar itu berdiri puluhan orang. Diam, menghadap dinding, kulit mereka pucat, seolah tidak hidup, namun tidak juga mati. Dan di tengah ruangan Surya berdiri.
menulis sesuatu di dinding dengan arang hitam. Daftar nama. Saat Ratna memanggilnya, Surya tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Kita harus memberi mereka tempat." Ratna lari malam itu juga, ia meninggalkan rumah. Tidak pernah kembali, dan 2 minggu setelahnya, Surya ditemukan tewas di kamar atas namun tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan, hanya satu halaman yang berubah. Kamar itu kini memiliki nomor 404, tidak ada yang tahu siapa yang memasangnya. Setelah kematian Surya, bangunan itu dijual murah. Pemilik berganti nama, diganti menjadi Hotel Merpati. Tapi satu aturan tidak pernah berubah. Kamar 404 tidak boleh dihapus. Tidak boleh dibongkar, tidak boleh ditutup permanen. Karena setiap kali seseorang mencoba, akan ada satu orang yang hilang sebelum renovasi selesai. Dan yang lebih mengerikan, nama orang itu selalu muncul di dinding kamar. Seolah yakini bagian dari bangunan. Hujan turun deras malam itu. Di ruang arsip tua Hotel Merpati, seorang karyawan lama bernama Arkana Wiratma duduk sendirian. Arkana bukan resepsionis, bukan manajer. Ia hanya petugas administrasi yang sudah bekerja di sana hampir 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu ia tidak pernah naik ke lantai 4. Bukan karena dilarang, tapi karena ia tahu. Beberapa halaman lebih aman jika tidak disentuh. Namun malam itu berbeda, karena 3 hari lalu, ia menemukan sesuatu di ruang penyimpanan lama hotel. Sebuah kotak kayu kecil, terkunci, dengan ukiran burung merpati di atasnya. Kotak itu tersembunyi di balik lemari arsip tua. Seolah sengaja disembunyikan, dan di bagian bawahnya, tertulis nama yang membuat tengkuknya merinding. Surya Halim. Suara klik kunci dibuka. Arkana berhasil membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada satu buku, jurnal tua. Halaman-halamannya menguning, beberapa bagian seperti hangus di tepinya. Ia membuka halaman pertama, tulisan tangan Surya terlihat tergesa. Hari ke-12 setelah lantai 4 muncul. Aku tidak pernah membangunnya, aku bersumpah tidak pernah membangun lantai itu. Tapi setiap malam aku mendengar langkah kaki di atas. Padahal belum ada tangga menuju sana saat itu. Arkana menelan ludah, ia membalik halaman. Hari ke-27, mereka mulai berdiri di kamar ujung. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menunggu. Aku mencoba mengusir mereka, tapi mereka tidak datang dari luar. Mereka muncul dari dalam dinding. Napas Arkana semakin berat. Ia lanjut membaca. Hari ke-41, aku akhirnya mengerti. Bangunan ini bukan tempat singgah, ini tempat pengganti. Setiap orang yang diambil bukan mati. Mereka dipindahkan, dan yang menggantikan mereka berjalan keluar dengan wajah yang sama. Tanpa siapapun sadar, Arkana berhenti. Tangannya gemetar, ia teringat Rendra, tamu kamar 404 yang dilaporkan Cekut. Padahal ia sendiri tidak pernah melihat Rendra keluar. Ia membalik halaman terakhir. Tulisan di sana tidak rapi. Seolah ditulis dalam keadaan panik. Harika, aku tidak lagi yakin siapa yang menulis ini. Jika kamu membaca ini, dan masih merasa dirimu sendiri, jangan percaya resepsionis. Dia bukan pekerja. Dia penjaga. Dia tidak pernah tidur. Dan dia sudah ada sebelum hotel ini berdiri. Namanya bukan Nara. Namanya tulisan berhenti di sana. Seperti tinta habis, atau tangan penulisnya ditarik paksa. Arkana mendengar suara langkah kaki di luar ruang arsip. Pelan teratur, ia menoleh ke pintu. Cahaya lorong terlihat samar dari celah bawah pintu. Lalu terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara lembut, tenang, profesional, Pak Arkana. Jantungnya serasa berhenti. Itu bukan namanya, bisiknya pelan. Pegangan pintu bergerak perlahan, klik. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Nara. Seragam rapi, senyum tipis, mata yang terlalu tenang. Kok lembur sampai malam? Tanyanya lembut. Arkana cepat-cepat menutup jurnal dan menyembunyikannya di bawah meja. Hanya merapikan arsip lama. Nara melangkah masuk. Suasana ruangan terasa lebih dingin. Ia berhenti tepat di depan Arkana. Arsip lama memang sebaiknya tidak dibuka lagi. Nada suaranya tetap halus, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak manusiawi. Arkana memberanikan diri menatap matanya. Dan untuk sepersekian detik ia melihat sesuatu di sana. Lorong panjang, karpet merah, puluhan sosok berdiri diam. Dan di antara mereka ia melihat wajah Rendra. Menatap lurus ke arahnya. Nara tersenyum lebih lebar. Bapak tidak pernah naik ke lantai 4, kan? Arkana menggeleng cepat.
Bagus. Nara menoleh ke arah lemari arsip, lalu kembali menatap Arkana, karena yang naik jarang turun. Lampu ruang arsip berkedip sekali. Dan saat Arkana berkedip, Nara sudah tidak ada di depan pintu, lorong kembali kosong. Seolah ia tidak pernah datang, namun di atas meja, jurnal surya kini terbuka sendiri, pada halaman terakhir. Dan tulisan yang tadi terputus kini lengkap, dengan tinta yang masih basah. Namanya bukan Nara. Namanya adalah bagian dari bangunan. Malam itu, setelah Nara menghilang dari ruang arsip, Arkana tidak pulang, ia duduk lama, menatap jurnal surya yang kini terasa seperti bom waktu. Satu kalimat terus terngiang di kepalanya. Jangan percaya resepsionis, namun yang lebih mengganggu adalah kalimat terakhir. Namanya adalah bagian dari bangunan. Bagian dari bangunan. Apa artinya itu? Apakah Nara bukan manusia? Atau ia adalah sesuatu yang tumbuh bersama hotel ini? Arkana berdiri pelan, tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Jika ia menunggu lebih lama, mungkin dirinya yang berikutnya. Ia melangkah menuju lifter. Selama 12 tahun bekerja di Hotel Merpati, ia selalu berhenti di lantai 3, tak pernah lebih. Tapi malam ini jarinya menekan tombol 4. Lift berdengung, naik perlahan, angka digital berubah. 23 lalu lampu di dalam lift berkedip. Dan angka 4 tidak menyala. Yang muncul justru angka 404. Arkana menelan ludah. Lift berhenti. Ding. Pintu terbuka. Lorong lantai 4 berbeda dari lantai lain. Karpet merahnya terlihat lebih gelap, seperti pernah basah oleh sesuatu yang tidak pernah benar-benar kering. Lampunya redup, udara terasa berat, dan yang paling aneh, tidak ada nomor kamar di pintu-pintu, kecuali satu. Paling ujung, 404. Arkana melangkah perlahan. Setiap langkahnya tidak bersuara, seolah karpet itu menyerap bunyi. Namun ia mendengar langkah lain di belakangnya. Pelan mengikuti, dia berhenti, langkah itu juga berhenti. Ia tidak berani menoleh. Ini hanya sugesti bisiknya. Namun saat ia berjalan lagi kini langkah itu terdengar lebih dekat. Seperti tepat di belakang bahunya, ia berbalik cepat. Kosong, lorong tetap sunyi tapi sekarang, dinding lorong terlihat berbeda. Seperti ada bayangan di baliknya. Bayangan orang-orang berdiri, menghadap satu arah. Menghadap kamar 404, Arkana sampai di depan pintu itu. Napasnya memburu, tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, namun tidak terkunci, ia mendorong perlahan. Pintu terbuka sendiri. Kamar itu tidak seperti kamar hotel, lebih luas, lebih dalam, dan dindingnya dipenuhi tulisan nama. Ratusan, mungkin ribuan, beberapa sudah pudar. Beberapa terlihat baru, dan di bagian paling bawah ada ruang kosong, seolah menunggu satu nama lagi. Di tengah ruangan berdiri sosok-sosok pucat. Diam, tidak bergerak. Arkana mengenali satu wajah. Rendra, berdiri di antara mereka, tatapannya kosong. Namun saat melihat Arkana matanya berkedip sekali. Seperti sadar, seperti ingin bicara, Arkana melangkah mendekat. Rendra, tiba-tiba seluruh sosok itu serentak menoleh ke arahnya. Dan dalam satu suara pelan, mereka berkata, "Kamu tidak seharusnya naiki." Lampu kamar berkedip. Dan dari belakang Arkana terdengar suara sepatu hak tinggi menyentuh lantai. Tok-tok-tok, ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Nara berdiri di ambang pintu. Namun kini ia tidak lagi tersenyum. Matanya kosong, kulitnya lebih pucat dari biasanya. "Pak Arkana," katanya pelan, "Bapak melanggar aturan." Arkana berbalik. "Ini bukan hotel, ini penjara." Nara menatapnya tanpa emosi. "Penjara menyiksa." Tempat ini menggantikan, ia melangkah masuk. Dan setiap langkahnya membuat dinding bergetar pelan. Nama-nama di dinding seperti bergerak, berkedip samar. "Kami hanya menjaga keseimbangan," lanjutnya. "Satu masuk satu keluar." Arkana menggeleng. "Kamu bukan manusia." Nara berhenti tepat di depannya. Untuk pertama kalinya wajahnya retak. Seperti topeng yang mulai pecah. Di balik retakan itu, terlihat kegelapan pekat. Dan suara yang keluar bukanlah di satu suara, melainkan banyak suara bertumpuk. "Aku adalah pintu." Sosok-sosok pucat di ruangan mulai bergerak perlahan. Mendekat, Arkana mundur namun punggungnya menabrak dinding. Dan tepat di samping kepalanya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tulisan samar mulai muncul di ruang kosong dinding. Huruf demi huruf Arkan Awi Iraat Meter A. Ia berteriak,
Lampu meledak, ruangan gelap total. Dan di tengah kegelapan itu terdengar suara Nara berbisik tepat di telinganya. Kamu sudah lama bekerja di sini, tapi kamu tidak pernah sadar bahwa kamu juga tidak pernah benar-benar pulang. Lift di lantai 1 berbunyi, ding, pintu terbuka. Dan seorang tamu baru masuk ke Hotel Merpati. Menyeret koper, menatap resepsionis, Nara berdiri di meja depan. Senyum kembali sempurna. Selamat datang. Yang tersedia hanya kamar 404. Gelap, Arkana tidak bisa melihat apapun. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, tidak ada tubuhnya sendiri. Hanya suara napasnya, atau sesuatu yang meniru napasnya. Ini bukan kamar, bisiknya Pan. Lalu terdengar suara, bukan dari depan. Bukan dari belakang, tapi dari segala arah. Ini bukan tempat, suara itu berlapis. Puluhan ratusan seperti suara orang-orang yang berbicara bersamaan. Ini adalah celah, perlahan cahaya redup muncul. Arkana kini berdiri di ruang kosong yang tak berbatas. Dan di sekelilingnya melayang potongan-potongan dinding hotel. Fragmen lorong, potongan lift di bagian meja resepsionis. Seolah bangunan itu hanyalah kulit luar. Dan di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah ruang kosong itu Nara berdiri. Namun kini bentuknya tidak lagi stabil. Wajahnya berganti-ganti, tua, muda, pria, wanita, anak kecil. Wajah Surya Hal ini wajah Rendra. Lalu kembali ke wajah Nara. Kamu ingin tahu asalnya? Tanyanya. Arkana menatapnya dengan napas berat. Apa kamu ini? Senyum Nara perlahan hilang. Aku bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Ia mengangkat tangannya. Fragmen-fragmen hotel mulai berputar. Dan Arkana melihat sesuatu, bayangan kota. Gedung-gedung tinggi, apartemen, rumah sakit. Bangunan kosong, lalu ia melihat simbol yang sama. Di berbagai tempat, di berbagai kota, Hotel Merpati bukan satu-satunya. Itu hanya salah satu pintu. Setiap tempat butuh keseimbangan, suara itu kembali berlapis. Manusia terlalu banyak, terlalu penuh. Kami tidak mengambil, kami menata ulang. Arkana menggeleng keras. Kalian mengganti orang? Keluarga mereka tidak tahu, dunia tetap berjalan, jawab Nara tenang. Tidak ada yang terguncang, tidak ada yang hancur. Bukankah itu lebih baik? Arkana terdiam. Ia teringat jurnal Surya, tentang pengganti. Tentang yang keluar dengan wajah sama. Berapa banyak? Bisiknya. Nara tidak menjawab. Sebagai gantinya, ruang kosong di sekeliling mereka berubah. Menjadi lorong 404. Namun kali ini lebih panjang. Lebih luas, dipenuhi ribuan sosok pucat berdiri diam. Bukan hanya dari Hotel Merpati, tapi dari tempat-tempat lain. Mereka semua menatap Arkana, dan dalam satu suara berkata, kami tetap ada. Arkana gemetar. Kalau begitu kenapa aku masih sadar? Nara mendekat, wajahnya kini kembali stabil. Tenang, karena kami butuh seseorang yang mengerti. Arkana terdiam. Butuh? Apa maksudmu? Nara menatapnya dalam. Penjaga sebelumnya sudah terlalu lama. Wajah Surya muncul sekilas di balik wajah Nara. Lalu menghilang. Bangunan tidak bisa berdiri tanpa pengawas. Arkana perlahan menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada menjadi korban. Kalian tidak mau menggantikanku. Nara tersenyum tipis. Kami ingin kamu tinggal. Lorong memanjang tanpa ujung. Nama Arkana di dinding kini menyala terang. Namun di bawahnya tertulis satu kata baru. Pengawas. Arkana mundur. Tidak, ia berlari. Menabrak sosok-sosok pucat, namun tubuh mereka seperti kabut. Ia berlari menuju lift di ujung lorong. Pintu lift terbuka, cahaya terang dari dalamnya. Tanpa berpikir, ia masuk ke pintu menutup. Lift turun cepat, angka berubah liar. Lalu lift berhenti ding. Pintu terbuka. Arkana terjatuh ke lantai lobi Hotel Merpati. Lampu menyala normal. Suasana tenang. Jam menunjukkan pukul 6,12 pagi. Beberapa tamu duduk sarapan seolah tidak ada yang terjadi. Arkana berdiri gemetar. Ia melihat ke arah meja resepsionis. Kosong. Tidak ada Nara. Tidak ada siapapun. Ia menghela napas panjang. Berhasil. Namun saat ia menoleh ke arah cermin besar di lobi, ia membeku. Pantulan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Pantulan itu berdiri tegak rapi, dengan jas hitam. Dan nama tadi kecil tidak ada. Arkana Wiratma. Manajer. Pantulan itu tersenyum,
dan mengangkat tangan memberi salam. Sementara Arkana yang asli tidak bisa bergerak. Suara lembut terdengar dari belakangnya. "Selamat pagi, Pak Kate," ia menoleh perlahan. Seorang karyawan baru berdiri di sana, wajah muda. Ramah, seragam resepsionis. "Perkenalkan," katanya sopan. "Saya Nara."